Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teknisi kampungan. Kali ini kedatangan head unit dari Medan ya, dari Sumatera Utara. Jadi kasusnya katanya head unit ini mengalami gagal booting atau botlop ya. Jadi botlop itu dia mentok di logo ya. Kita langsung unboxing saja. Jika kawan-kawan yang mau berminat mau menggunakan jasa servis head unit, silakan, ada alamatnya ini ya, alamatnya yang ini. Silakan agan-agan hubungi kontak ini ya, kontak WhatsApp ini, biar kami nanti respon. Oke, kita unboxing saja langsung. Nah, ini sudah di unboxing ya. Dia mereknya Orca ya, ADR 988. Di sini dia tidak menerangkan chipset ya, chipset bawaannya. Yang diterangkan adalah RAM-nya, internalnya, dan fitur-fiturnya. Berarti kita membeli itu tidak tahu ya, ini chipset yang dipakainya Allwinner atau MediaTek. Jadi intinya head unit ini masih dalam kategori privasi ya untuk mesinnya. Jadi kita coba bongkar ya. Nah, kita coba bongkar, dan kali ini juga tidak ketahuan ya chipset yang dipakai itu chipset apa ya. Jadi intinya kita harus membuka ini baut 4-nya, 1, 2, 3, 4. Oke, kita langsung saja buka. Nah, di sini ada fleksibel ya, ini fleksibel LCD, fleksibel ini dari touchscreen-nya, fleksibel dari tombol pinggirnya ya, lampu tombol pinggir. Kalau misal ini kabel untuk lampu LCD ya. Kalau dilihat ini chipsetnya Allwinner ya. Kalau misalkan mau tahu cara buat untuk mengembalikan head unit ini, kita simak ya videonya ya. Nah, ini betul aja ya. Jadi ini adalah Allwinner ya. Jadi Allwinner T3 ya, prosesornya T3. Jadi kita coba dulu ya, ini posisinya botlopnya kayak gimana ya. Oke, kita melakukan pengetesan dulu ya, botlopnya seperti apa. Ini saya sambungkan langsung ke trafo 12 volt ya. Jadi ini membutuhkan daya sekitaran 12 volt. Ternyata dia mentok di logo Android seperti ini ya. Jadi asumsinya kita coba dulu lepas IC MMC ya, lepas IC MMC. Setelah itu kita backup. Setelah di backup kita masukkan lagi ya program filenya atau file dump-nya. Setelah kita read, kita write lagi dengan file yang sama ya, tanpa mengutak-ngatik filenya atau isi programnya ya. Itu cara yang pertama ya. Soalnya untuk Allwinner itu kebanyakan human error dari sistem yang emang diinjek oleh pabrikan, atau yang
aplikasi yang tidak permanen. Oke, langsung saja ke meja servis ya. Kita akan melepaskan IC MMC yang kodenya itu AT70B32 ya. Berarti ini sekitar 32 GB ya. Nah, itu yang 3L itu adalah prosesor, dan ini yang kaki kelabang ini adalah IC powernya ya. Jadi ini head unit memakai sistem hardware yang dulu ya, atau tablet-tablet di luar negeri yang dipakai ke head unit. Kita langsung saja pembongkaran atau pelepasan IC MMC. Nah, ini seperti ini ya, rapi ya. Jadi kita gak usah utak-atik lagi di bagian timah yang ada di PCB ataupun yang di sini ya. Kita langsung saja nanti pasangin lagi setelah kita backup red dan white. Oke, kita setelah melakukan pelepasan IC MMC, setelah pelepasan IC MMC, kita pasangkan IC-nya ke sini ya. Nah, setelah itu kita buka programnya UbiBox ya. Coba kita identify. Nah, di sini ada tulisan valid to read XT ya. Kita wait lagi. Oke. Kita coba langsung backup aja ya. Kita read. Oke, berarti ini harus kita cetak ulang. Anjay. Nah, tadi sempat error kan, kalau misalkan udah kayak gini. Ini lagi proses pembackupan ya. Backupan, kalau udah beres nanti di MMC Factory RS, lanjut kita masukin lagi file yang sekarang lagi di backup. Itu cara Allwinner ya, pengerjaannya seperti itu. Setelah pembackupan selesai ya, kita lanjut ke Eras Factory. Jadi langsung MMC Factory Eras ya. Kita push ini. Nah,
ini udah selesai ya, kita cek. Nah, di sini udah kosong. Setelah kosong, kita lanjut ke pengecekan kesehatan MMC ya. Nah, di sini masih 10% ya, masih bagus ya ini-nya. Kita punya di auto, kita identify lagi. Nah, ini ada keterangan merah ya. Jadi keterangan merah ini saya kurang paham, kita partisi lagi dulu. Ini udah dipartisi ya. Udah dipartisi. Cek lagi. Sepertinya ini harus ganti IC MMC ya. Karena di sini ada keterangan merah, kita harus melakukan penggantian IC MMC. Soalnya MMC-nya sudah tidak normal. Yang penting kita sudah membackup-nya. Oke. Karena IC MMC ini tidak memungkinkan untuk dipakai kembali ya, saya mengganti MMC-nya yang ini kan tidak ada masalah ya MMC-nya, jadi normal ya. Tadi itu tidak normal, kita report out dulu. Sini dicek, ini masih 10%, bagus. Dan kita lakukan eras, factory eras dulu. Setelah factory langsung dilakukan ganti kembali. Kita melakukan identifikasi, kita masukkan lagi ini ya, yang kita lakukan lagi, kita tunggu sampai selesai. Kita akan lakukan pemasangan kalau setelah kita selesai. Di sini file bloknya, respon. Oke, dan setelah sekian lama ya kita eksekusi, ini sudah normal ya. Jadi kita melakukan penggantian IC MMC. Setelah penggantian MMC, kita penggantian juga program softwarenya ya, karena ada yang sama ya dari backupan head unit yang sebelumnya. Jadi saya pakai firmware yang emang sudah tested ya. Nah, di sini kita tidak akan menemukan yang namanya Play Store, YouTube dan lain-lain ya, karena emang Allwinner ini tidak dipasang secara permanen ya, aplikasi Google installernya ya. Secara tidak langsung
head unit ini tidak mempunyai aplikasi yang namanya Google Apps atau Play Store. Jadi kalau misalkan ada fitur seperti itu adalah fitur tambahan yang memang tidak direkomendasikan untuk head unit ini ya, karena pabrikannya tidak mempermanenkan Play Store-nya. Apa penyebab head unit ini bisa terjadi kebotlopan atau gagal booting? Itu karena memang ada Google Apps ya, atau Google Play Store ya, yang memang tidak diperuntukkan head unit ini, jadi ada crash aplikasi, akhirnya dia terjadi botlop ya. Head unit ini sudah masuk 3 unit yang seperti ini, kondisinya baru-baru ya, yang dikirimkan dari luar kota itu kondisinya baru-baru. Jadi memang head unit T3 ini, T3L ya, ini prosesornya dia brandnya Allwinner. Tapi masalahnya kalau misalkan kita paksakan menggunakan fitur-fitur yang ditambah-tambahkan itu akan terjadi gagal booting ya. Nah, gimana caranya supaya bisa ini untuk internet YouTube ya? Saya ada caranya ya. Kita masukkan dulu ke WiFi ya. Kita masukkan dulu ke jaringan WiFi. Kita sambungkan. Oke, setelah kita sambungkan, kalau misalkan kita buka YouTube di sini, dia butuh Google Apps, otomatis dia tidak akan bisa ya, tidak akan bisa memutar ya. Setelah kita sambungkan, saya sudah siapkan yang namanya YouTube Pancet ya. Ini adalah cara untuk instalasi YouTube Pancet di head unit ya. Kawan-kawan perhatikan secara detail pemasangannya. Saya akan bagikan link YouTube Pancetnya. Ini seperti YouTube Premium ya, tidak beda dengan YouTube Premium ya. Kita butuh yang namanya flash disk ya, flash disk yang terhubung ke head unit ya. Nah, ini flash disknya sudah disambungkan ke head unit. Lalu kita cari file penyimpanan Explore ya, file Explore. Lalu di sini SD card UDIS ya. Nah, di sini ada UDIS. Saya sudah menyiapkan aplikasi YouTube Pancetnya ya. Kita tinggal install aja, tinggal pasang aja. Kawan-kawan coba perhatikan ya, kita langsung buka. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita mari mulai. Di sini ada pilihan biarkan saja, kita next aja. Nah, di sini ada berikan izin root atau no root, berarti kita klik yang no root. Nah, di sini ada selamat datang, kita tutup. Nah, di sini ada 3 pilihan aplikasi ya, aplikasi YouTube Pancet, YouTube Musik, dan Pancet Micro G. Yang kita install, install Micro ya. Kita load dulu di sini tanda bawah. Ini terhubung ke WiFi ya. Nah, kita pasang. Ini Micro G untuk manager ya. Jadi untuk file supportnya ya. Setelah itu kita YouTube Pancetnya untuk aplikasi buka video-video film gitu. Kita pasang. Mengunduh APK ya. Oke, setelah ini kita tunggu dulu ya prosesnya. Sampai selesai ya.
Nah, ini sudah terdownload ya, kita pasang. Oke, setelah terpasang seperti ini adalah YouTube musiknya ya. Jadi kalau kita pengen dengerin musik, video musik, kita download saja aplikasi YouTube musiknya. Nanti kita bisa melihat videonya ya. Keluar ya. Nah, ini ya. Kita download, kita pasang. Kita tunggu ya. Nah, setelah ini kita klik pasang. Oke. Oke, setelah ini kita langsung keluar saja ya, keluar dan kita cari aplikasinya ya. Nah, ini aplikasinya ya. Ini file manajernya, ini YouTube pancetnya, ini YouTube musiknya. Kita buka saja YouTube pancetnya ya. Kita aktifkan di sini ya. Kita aktifkan ya. Kita close. Nah, di sini langsung ke puter. Nah, jika seperti ini berarti kita ini bisa nonton di aplikasi yang di YouTube musik ya. Nah, di sini. Token. Nah, di sini kita disuruh login ya. Kita tambahkan akun ya. Tinggal masukkan saja emailnya ya, email atau buat akun kalau belum punya email. Nah, kalau udah login baru langsung kita masuk ke YouTube Pancet. Ini udah masuk ya ke YouTube Pancet. Ini lagi muter musik. Jadi kayak gini tampilannya. Nah, seperti itulah. Banyak ya. Ngomong ke artis-artis, musik, banyak. Nah, kayak gitu. Oke, sip. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.